mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10402011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Canda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Resume buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Canda, SSH, MH, MIP, MAP, oleh Ayu Melinda, 10402011 Keperawatan 1A. Di dalam buku ini terdapat 7 bab, yaitu bab 1 Orientasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, bab 2 Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia, bab 3 Memahami Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara, bab 4 Memahami Negara, Konstitusi dan Warga Negara, bab 5 Memahami Negara Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, bab 6 Memahami Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia, dan bab terakhir yaitu bab 7 Memahami Ketahanan Nasional dan Integrasi Nasional Indonesia. Bab 1. Orientasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara, serta pendidikan pendahulu bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2. Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia. Menurut Ganeswara bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang timbul dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pendapat senada dengan identitas nasional dikemukakan oleh Abidin, bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran, dan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonistik dan pernah pertentangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum, konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isi pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Bab yang terakhir yaitu bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kebudayaan, pertahanan keamanan. Pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah-pisah. Selanjutnya kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan membahas mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian video ini saya buat untuk mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah.